Kak, kembali lagi bersama kami di podcast Pers BD dengan saya Srinadi dan rekan saya. Dan saya Yuna. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dosen dari Primakara, Ibu. Bisa kenalkan diri dulu di depan kamera. Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Dewa Aibeksia, di mana saya merupakan dosen bisnis digital di Universitas Primakara Denpasar. Oke, dengan kakaknya bisa mengenalkan diri. Oke, halo semuanya, aku Gracia. Aku salah satu mahasiswa dari Bisnis Digital Universitas Primakara. Wah, kita sangat beruntung sekali ya Yurma, bisa bertemu dengan orang-orang hebat depan sini. Iya. Oke, gimana ini kabarnya Ibu dan Kakak? Baik ya pastinya. Beda masa nggak bersemangat ya. Syukur kalau baik sekali ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Oke. Nah, kalau kenapa Ibu bisa memilih untuk menjadi dosen di Universitas Primakara ini? Mungkin saya ceritanya agak panjang ya. Iya, Ibu santai aja. Oke, sebenarnya basic saya itu di awalnya adalah saya seorang yang bekerja di perbankan. Iya, jadi saya dulu bekerja di bank sebelum menjadi dosen. Dimana setelah saya menikah, itu baru saya terpikirkan adalah bagaimana saya bisa mengurus rumah, mengurus keluarga, tetapi juga saya bisa berkarir. Iya. Ya. Berkarir ya. Betul, karena perempuan itu tidak boleh hanya di rumah aja, tetapi kita juga harus berkarir, kita juga harus berkarya. Jadi salah satu yang saya rasa itu bisa menimbangi di mana saya sebagai seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang istri itu adalah saya sebagai dosen. Keren sekali Ibu kepikirannya. Setelah lagi bekerja tapi juga tetap fokus dengan karirnya Ibu ya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama nih mengajar sebagai dosen di kampus Primakara? Baik, kalau untuk di Primakara sendiri itu saya kurang lebihnya itu adalah sudah sekitar 2 tahun ya. Saya di Primakara. Baru-baru berarti ya. Betul. Oke, kalau dari kakaknya sendiri, kenapa memilih jurusan bisnis digital? Menarik nih, kenapa milih bisnis digital ya? Awalnya sih mungkin karena emang basicnya suka jualan. Terus kenapa nggak ambil bisnis aja, kenapa harus digitalnya? Mungkin karena kebutuhan dunia saat ini terkait hal itu, pemasaran kan seperti kita tahu sekarang apa-apa lewat medsos, apa-apa lewat menggunakan teknologi kayak gitu. Jadi menurut saya penting buat punya skill di bidang itu, makanya saya mengambil bisnis digital. Mungkin pertanyaan bisa dibalik ke kalian juga ya, karena kan jurusannya sama. Oke, karena kenapa kita memilih jurusan bisnis digital? Karena sama juga sih, karena alasan kakak juga, kita suka jualan, suka apa ya dengan bisnis digital ini. Dunia internet itu lebih luas tuh nggak sih, bisa diperdalam lagi lah skill masyarakat di dunia online. Apalagi dengan sekarang ada di era globalisasi gitu ya. Semua supaya digitalisasi ya sekarang ya. Jadi sampai kita mau memasarkan produk pun juga harus secara digital gitu, lebih memudahkan kita untuk memasarkan produk kita ya. Kakak kan sempat tadi ngebahas tentang kakak suka jualan nih. Kakak bisa nggak sih mengekspresikan gimana nih jualan? Gimana mengekspresikan? Deskripsikan. Oke. Ini sambilan apa dimaksud promosi ya jatuhnya. Jangan lupa beli. Iya. Jangan lupa diorder teman-teman. Oke, enggak. Jadi aku jualan brownies. Awalnya karena dulu SMK juga sama kayak kalian, cuma jurusannya itu tata boga. Dan kebetulan ngambil sertifikasi yang bakery gitu. Terus emang suka di sana, suka eksperimen, bikin kue-kue gitu, dan akhirnya aku jual lah. Dan kebetulan feedback dari teman-teman juga oke, akhirnya aku lanjutin, terus bikinin juga sosial medianya dan lain-lain, terus jual juga secara online. Sekarang jualan juga sih di Jakarta, tapi kayak kirim-kirim gitu, begitu. Jangan lupa beli, namanya Yayo Bites. Jangan lupa beli ya teman-teman. Sekali lagi yang promosi. Iya. Menjelang saya meminum. Iya. Jadi kakak mengantar dasar memasak, itu makanya kakak memilih digital buat mempromosikan kakak. Yes, benar sekali. Karena kan cakupan kalau digital itu lebih mudah, terus lebih luas juga jadinya. Gitu. Ya sudah sih tadi sekarang. Oke, nah kakak kan punya bisnis apa tadi ya?
Brownies ya. Nah, kalau misalkan gimana sih cara kakak memulai bisnis dari modal yang kecil? Dari modal yang kecil, udah pasti sih modalnya kecil karena kan sama mahasiswa ya. Pasti modalnya Karena memang kecil. semuanya pasti akan bermula dari yang kecil. Dari yang ya. kecil dulu ya. Langkah yang besar tuh pasti dari awalnya Dari langkah kecil. kecil dulu ya. Benar sekali. Jadi pertama pasti kita lihat pasar sekitar kita dulu kan. Kita kan harus tentuin dulu market kita ini siapa. Kemudian untuk kalau membahas tentang modal kecil itu ya kita start dari yang sekitar kita dulu. Kalau misalnya emang pasarnya bagus, feedback dari mereka positif terhadap apa yang kita jual begitu, baru lanjutkan dikembangkan dengan yang lebih besar. Nah, skalanya itu mungkin kalau kalian bisa mulai dari jual di kantin sekolah, titip-titip kayak gitu kan. Mereka tuh biasanya itu sistemnya apa ya? Kita taruh di sana, kalau nggak kejual ya udah kita ambil lagi. Mereka markup harganya misalnya cuma 1.000 atau 500 kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bayar mereka untuk menjual itu, tapi mereka naikin harganya sedikit gitu. Jadi itu kan kalau masalah modal masih bisa lah ya, cuman butuh modal buat produksinya aja begitu. Produksi skala kecil aja dulu, kalau misalnya oke baru dikembangkan. Gitu sih. Berarti kalau kita mau bilang modal itu masih bisa tergolong dibicarakan baik-baik ya. Nah, yang mau beli juga. Iya. Oh ya, Ibu, untuk dalam bidang promosi ini dilakukan digital apa sih yang paling efektif untuk digunakan dalam berpromosi kalau kita pengen menjual sesuatu? Kalau platform saya bilang yang pastinya adalah kita balik lagi sebenarnya siapa sih sebenarnya yang maksudnya kita tuh siapa gitu dulu kan sekarang ya, karena walaupun digitalisasi tapi kita harus tahu dulu siapa pangsanya kita mau jualin produk kita itu kemana gitu kan. Jadi kita itu kalau misalnya kalangannya adalah anak-anak muda, otomatis kalau anak muda pasti akan lebih sering bukanya adalah platformnya seperti Instagram dan juga TikTok. Benar ya? Benar. Tetapi kalau misalkan dia itu dia adalah gen milenial ke atas gitu, itu pasti yang paling sering dibuka itu justru adalah si Facebook. Iya kan, dibandingkan sama Instagram dan juga TikTok. Tapi kalau Gen Z itu jarang banget buka Facebook. Ya. Oke, jadi sekarang kita harus tahu dulu nih pangsa kita ini siapa, kita mau jualinnya ke siapa. Jadi kalau misalnya mau Gen Z, otomatis adalah platform yang memang sering dibuka sama si Gen Z-nya. Kemudian kalau misalnya nanti dari gen milenial ke atas gitu, otomatis kita lihat juga apa sih platform yang sering mereka lihat itu. Jadi balik lagi. Tapi biasanya kalau untuk platform itu pastinya adalah si TikTok, kemudian ada Instagram dan juga Facebook. Itu sih media yang bisa kita pakai atau wadah kita bisa berjualan secara digital. Kalau data itu kan kita itu berarti bisa dengan menggunakan data itu kita bisa mengurangi risiko-risiko, karena data itu biasanya menyajikan adalah keakuratan biasanya kalau data. Jadi kalau kita sudah mempunyai data, otomatis kita akan mengetahui risiko apa sih yang akan kita dapatkan nanti di masa depan gitu misalnya. Kemudian keputusan apa sih yang akan kita ambil pada saat ini, itu kita bisa lihat dari data-data yang sudah kita kumpulkan itu sih. Jadi bisa mengurangi risiko yang akan terjadi di masa depan itu sih. Jadi antisipasi berarti ya. Untuk bener antisipasi. Oke, balik lagi deh sama Kak Gracia. Dalam pembangunan atau dalam penjualan brownies, Kak Gracia pernah masih mengalami kendala ataupun struggle di dalam bisnis? Banyak. Pasti banyak. Mungkin yang paling berasa aja ya, itu di stagnan. Jadi ada masanya misalnya kita menjual something itu, misalnya pasar di sekitar kita udah kita jual, tapi itu aja orang yang belanja. Jadi nggak scale up gitu bisnisnya. Itu susah banget tuh naikinnya sampai ke tahap udah meluas gitu. Karena kan misalnya aku pertama jualan di kantin kampus nih, jadi orang-orang itu aja yang beli selalu gitu. Jadi kan pemasukan kita juga segitu-segitu aja. Tapi kalau di bisnis pasti kita maunya berkembang kan. Nah, mikir gimana caranya itu supaya bisa kejual lebih luas lagi, itu sih yang paling susah, struggle. Oke. Tadi kan Kak Gracia sempat bahas tentang stagnan. Kalau
stagnan itu apa ya? Stagnan itu berhenti di situ aja, Oh, kayak nggak naik lagi levelnya gitu. itu harus improve. Iya, apa sih yang harus Inovasi. diimprove, apa sih yang diinovasikan lagi kayak gitu. Jadi biar nggak Orang yang itu aja yang Iya, building, benar, biar pesan kita di situ-situ aja. Biar kita kemajuan Yes, bisa. benar. Nah, salah satu caranya adalah dengan dipromosikan secara Digital, itu tadi balik lagi. Benar. berarti poin utamanya itu promosi digital gitu. Betul, bagaimana sih kita bisa mempromosikan produk kita di pasar digital. Dan saat itu memang penting banget kan, Iya, maka semuanya adalah digitalisasi. Kalau ibu sendiri pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam memulai karir sebagai dosen gitu? Kalau awal-awal itu pasti ada perasaan nervous ya, karena kan namanya kita itu kalau namanya dosen, kita setiap mata kuliah itu kita harus belajar lagi kan, kita harus mendalam. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan materi itu benar-benar bisa sesuai sama mahasiswanya gitu. Karena jangan sampai kita paham tetapi mahasiswanya nggak paham. Nah itu jadinya seperti satu arah jadinya kan. Jadi bagaimana sih kita bisa mengajarkan tetapi mengajarkan dua arah. Kitanya juga senang memberikan ilmu, mereka juga senang menangkap apa yang kita udah kasih. Gitu sih. Kayak pernah nggak sih ibu itu mengalami namanya kesulitan mengajar salah satu murid yang bandel misalkan, bagaimana cara ibu mengajar? Mengatasinya oke. Kalau rata-rata bandelnya masih bisa, maksudnya bandelnya masih bandel normal ya. Maksudnya nggak yang aneh-aneh gitu lah kalau di kampus. Jadi biasanya adalah pendekatan secara personal sih. Biasanya kita akan tanyain gitu, biasanya kita pendekatan. Biasanya kan itu mereka cuma jahil biasanya. Ya jadi kita juga kasih tahu, kita kasih pengarahan kalau misalkan jahilnya dia itu tidak disukai misalkan sama sesama teman, atau mereka misalnya berkata yang kurang baik di lingkungan kelas. Nah itu kita bisa dengan melakukan pendekatan. Tapi sebagai dosen itu juga harus konseling juga, tapi ya Iya, Betul. Jadi kita harus ekstra banget jadi dosen. Sedangkan kita seperti pendamping juga kan ya, pendamping mahasiswa. kalau boleh tahu, ada nggak salah satu anak dari bisnis digital yang udah mempunyai usaha sendiri nih, yang mungkin terkenal di Bali atau di daerah Denpasar? Oke, kalau mahasiswa Universitas Bhimakara ya, itu kalau kalian pernah dengar Falala Coklat, Kalau yang khas Bali itu ya? iya betul, itu adalah coklat yang merupakan khasnya Bali. Itu adalah merupakan salah satu mahasiswa dari Bhimakara. Dan sekarang udah dikenal itu bukan hanya di Bali, tetapi di luar Bali pun juga itu dia tertarik untuk membeli si Falala Coklat itu sendiri. Keren banget, Keren masih ada banget. produk sendiri. Iya benar. Kita jadi pengen juga kan di rumah ya. Ya semoga aja bisa. Semoga aja ya kita bisa. Oke ibu, kita lanjut lagi ya. Oke. Saya ingin bertanya, tren apa sih yang menurut ibu akan berkembang pesat saat ini? Oke, kalau menurut saya tren yang akan pesat sosial media itu adalah sebagai content creator. Ya, sebagai kalau misalnya yang kalian ketahui itu adalah bagaimana sih sekarang itu orang berlomba-lomba untuk membuat konten semenarik mungkin. Karena menjadi seorang content creator itu adalah bisa menghasilkan cuan yang cukup tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya adalah tren saat ini adalah menjadi seorang atau menciptakan konten-konten yang menarik sih, itu secara digital. Jadi kita juga harus belajar ya sebelum jadi seorang wirausaha dan juga menjadi content creator yang baik juga ya berarti. Betul. Oke, pertanyaan terakhir, apa nih kesan dan pesan ibu dan kakak yang diundang ke podcast kita? Maksudnya saya senang banget ya kita bisa diundang di podcast ini, kemudian kita juga bisa sharing gitu kan. Jadi semoga apa yang akan kita bahas saat ini adalah itu bermanfaat bagi yang menonton. Oke, bagaimana untuk kakaknya? Mungkin dari saya agak shock dikit karena tiba-tiba diajak podcast nih di sini ya. Kan nggak pernah sebenarnya podcast. Mungkin kalau di kampus kita itu siaran radio gitu. Ya nggak pernah podcast kayak gitu. First time banget. Ini first time banget masuk podcast dan pastinya happy bisa di sini, bisa sharing-sharing juga dan bawa nama kampus ya Betul. kita ibu. Kita juga bisa kolaborasi lewat ini dan semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat juga buat yang nonton. Oke,
Oke, nah tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Berisya dan Kak Grisya atas waktunya dan juga untuk semua yang sudah mendengarkan. Semoga podcast ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk belajar di bidang bisnis digital. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.